Saya buka, di situ saya kaget, Mang. Karena ternyata isinya duit semua. Wah, saya senengnya minta ampun itu. Pikir saya, wah berhasil nih gitu. Saya tanya lagi nih sama Mbah tadi. Mbah, ini dari siapa? Dia bilang cuma dari Kidul. Udah habis itu langsung dia dengan baju adat Jawa sama selendang warna merah itu nari di depan saya. Di situ saya jujur tambah down, mental saya tambah down di situ. Saya mau mundur, udah nanggung ritual. Gimana caranya saya bertahan? Di situ langsung berhubungan intim saya sama cewek tadi. Hubungan intim itu sama si cewek, di situ tuh saya keluarnya lama, Mang. Maaf nih, Mang ya, saya keluarnya lama nih, sampai 1,5 jam. Sampai bahasnya tuh dianya mau nyerah sendiri. Menjadi pengangguran memanglah tak menyenangkan. Masalah seperti datang bertubi-tubi. Demi keluar dari masalah keuangan ini, kerap orang mencari jalan pintas untuk menjadi kaya. Salah satunya melakukan pesugihan kambing kendit, hingga melakukan ritual seks. Kisah nyata ini dialami oleh narasumber Mal Mencekam yang menjalankan 2 ritual pesugihan sekaligus. Kita simak kisah nyata dari Mas Arman. Apa kabar nih Mas Arman? Alhamdulillah baik, Mang, kabarnya. Oke, mudah-mudahan semua lancar ya. Aktivitas sekarang apa, Mas? Saya sekarang aktivitasnya bekerja di salah satu perusahaan yang ada di Tegal, di bidang pengecekan barang elektronik, Mang. Dan di kisah ini Mas Arman melakukan 2 pesugihan. Pesugihan kambing kendit dan pesugihan seks. Kok bisa milih lakukan itu sih, Mas? Di tahun 2020 itu udah saya posisinya nggak ada uang, nganggur, terus sering dihina teman, di keluarga juga lagi terpuruk. Udah itu akhirnya saya ngambil jalan pintas, pesugihan kambing gendit dan pesugihan seks. Lalu perasaannya gimana, Mas, waktu melakukan itu? Ya perasaannya sih awalnya sih takut, cuman kan pas ngelihat hasilnya itu ya jadi seneng. Dan sebelum mulai, Mas Arman seperti biasa dari Mal Mencekam akan berikan oleh-oleh ya. 1 buah t-shirt. Wah, makasih, Mang. Mantep ini, Mang. Ini jarang yang punya loh t-shirtnya. Oke, nanti dipakai ya, Mas ya. Siap, Mang. Dan di belakang juga masih ada oleh-oleh lainnya. Oke, Mang. Oh iya, Mas, ini kenapa harus pakai masker? Ada yang ditutup-tutupi atau gimana? Karena ini kisah nyata, Mang, akhirnya dan juga saya sebagai pelaku, akhirnya saya pakai masker buat privasi saya, gitu, Mang. Sobat MM, saatnya kita mendengarkan kisah yang luar biasa ini. Kisah dari Mas Arman. Silahkan. Kejadiannya di tahun 2020, posisi saya lagi nganggur, nggak ada pendapatan. Habis itu saya ngekos di salah satu kota Tegal lah intinya. Itu saya punya tetangga kos yang saya samarkan namanya Hadi. Saya sering curhat sama dia masalah ekonomi lah, masalah keluarga. Karena saya nganggur, tiap hari si Mas Hadi ngasih uang ke saya. Kadang juga saya ikut Mas Hadi ngenetin karena dia sebagai supir kan, buat masukan sedikit-sedikit lah. Buat saya tiap hari, kalau nggak diajak ya saya paling di kos doang. Terus posisinya tuh udah saya anggap udah kayak saudara sendiri di situ. Pas suatu ketika saya curhat sama dia masalah ekonomi. Nggak tahu kenapa dia nawarin ke saya, mau nggak, Mas nikah sama Jin? Kata Hadi kayak gitu ke saya. Saya bilang, emang
efeknya apa nih buat saya nantinya ke depan. Dia nggak bisa ngomong karena dia juga belum ngelakuin. Akhirnya dia ngomong, ya udah besok aja ke Mbah Toing. Mbah Toing ini adalah sebagai kuncen pesugihan tersebut. Habis itu ngobrol sampai larut malam. Saya ngantuk, saya izin ke kamar buat istirahat, dia juga masuk. Terus sembari nunggu tidur, saya mikirin nikah sama jinnya itu. Mau maju apa enggak nih? Pikir-pikir kalau kayak gini terus juga nggak enak. Hidup susah. Akhirnya saya bertekad, udahlah saya maju aja besok. Besoknya habis maghrib, saya dan Hadi, teman saya, berangkat ke rumah Mbak Toing yang sebagai kuncen yang berada di Tegal Kabupaten. Sesampainya di rumah Mbak Toing, disambut di sana, diajak salaman, saya duduk, dan Hadi pun di situ jelasin keluh kesah saya sama Mbak Toing. Hadi ngomong ke Mbak Toing, "Mbah, ini saya ada teman lagi kesusahan, ekonomi sulit, pemasukan gak ada, nganggur. Dan yang semalam dia nawarin ke saya tuh, dia ngomong, dia mau nikah nih sama jin. Mbah, gimana?" Mbak Toing di situ langsung tanya ke saya, "Masnya udah nikah apa belum?" Saya jawab, "Belum, Mbah." Mbak Toing langsung ngomong kayak gini ke saya, biasanya tuh kalau orang yang nikah sama jin itu rata-rata udah punya istri, kalau enggak punya suami. Emang masnya udah siap nih nanggung resikonya buat nikah sama jin? Saya jawab, "Udahlah, Mbah, saya siap aja, Mbah. Yang penting saya kaya, cepet, jalan pintas, udah gelap mata saya, udah sakit hati, saya dihina sama tetangga, sama temen." Habis itu Mbah Toing juga nyaranin dikasih pilihan nih sama Mbak Toing. Di sini juga selain nikah sama jin ada lagi, Mas. Ada jual kambing, jual gagak, jual musuh, apa JM itu, sama kontrak umur. Karena awalnya saya ditawarinya nikah sama jin, ya udah saya jawabnya, ya udah saya nikah sama jin aja lah, Mbah. Yang semalam Hadi ngomong ke saya. Akhirnya di situ kita ngobrol sampai malam. Pas mau pulang saya minta nomor WA-nya Mbak Toing. Selepas saya minta nomor HP, saya pulang sama Hadi ke kos lagi. Besok siang saya ditelepon sama Mbak Toing. "Mas, kesini Mas." Saya jawab, "Ada apa, Mbah?" "Udah kesini aja, nanti gampang dijelasin di sininya." Udah tuh, tanpa basa-basi saya langsung jalan ke rumah Mbak Toing. Dan sampai di situ saya dikasih solusi lah sama Mbak Toing. Gini Mas, kalau Mas nikah sama jin tuh efek sampingnya nanti jinnya umurnya tambah lama, Masnya tuh tambah pendek. Yang kedua tuh karena Mas tambah pendek umurnya, itu mukanya tuh kelihatan dewasa banget. Udah saya saranin sih buat jual kambing, kalau enggak jual gagak aja Mas. Kalau kambing kendit sendiri itu yang warnanya satu warna itu ngelingker dalam perut kayak cincin gitu, jadi dibilangnya itu kambing kendit. Di situ saya tanya nih, masalah kambing kendit itu efeknya apa, Mbah? Kata Mbak Toing, efeknya sih paling nyarinya yang susah, karena kambing itu langka. Ada cuman nggak semua di daerah itu ada. Akhirnya saya iyain untuk maju pesugihan kambing gendit.
Saya tanya lagi ke Mbah Toing, Mbah, kira-kira persyaratannya apa aja Mbah buat maju pesugihan kambing gendit ini? Mbah Toing bilang, udah kamu nyari perkutut tali tepung, itu yang hitamnya itu nyatu sama nyatu, jadi nggak terputus gitu klinkernya. Ya udah tuh, di situ saya pamit pulang sambil mikirin nyari perkutut tali tepung ini di mana. Nyampe kos, saya WA teman-teman, barangkali ada info masalah perkutut ini, langsung saya bayarin. Selang berapa waktu itu saya udah nyari kesana kemari. Akhirnya tuh saya nyoba ke Tegal Kabupaten karena di situ itu banyak hutan lah. Dan ternyata pas saya jalan itu saya ketemu sama orang yang biasa jala burung. Saya tanya nih sama bapaknya yang jala burung ini, Pak, biasanya dapat burung apa aja Pak? Biasanya sih dapatnya gereja, perkutut, deruk gitu. Akhirnya saya ngomong nih, kalau tali tepung biasanya dapat enggak Pak? Biasanya dapat, cuman jarang Mas, karena itu susah. Kalau gitu saya boleh pesen enggak Pak? Dan nanti saya bayarin sesuai yang Bapak minta. Udah di situ si Bapak jawab, ya udah Mas, nggak apa-apa, nanti kalau ada saya kabarin. Di situ si Bapak minta nomor WA saya tinggalin. Singkat cerita itu 3 harian saya ditelepon sama Bapak yang jala itu, katanya udah dapet 2. Saya tanya nih, sebelum saya lihat, saya tanya dulu, kira-kira berapa Pak buat bayarin perkututnya? Karena di situ kan saya nganggur, nggak ada pemasukan juga. Si bapaknya ngomong, kalau yang 2 itu 1.400.000 Mas, jadi yang 1 700. Ya udah Pak, simpen aja dulu, nanti kalau udah ada uang saya bakal ke situ Pak. Habis itu saya nyoba nelpon saudara saya. Saya nelpon bilang, Mas, ini saya lagi ada perlu nih, saya sih boleh pinjam uang nggak? Karena di situ saya nganggur, saya alasan ke saudara buat bayar kos dan sehari-hari gitu. Kata masnya sih ada, cuman besok gitu, nunggu gajian. Saya iyain, udah nggak apa-apa Mas, yang penting mah ada gitu. Besoknya saya tagih tuh saudara saya telepon, Mas, udah ada apa enggak nih yang kemarin saya ngomong? Oh udah ada, Man, gimana mau ditransfer apa mau ketemu? Saya bilang transfer aja lah, biar cepet gitu. Udah saya ngasih nomor rekening, ditransfer tuh sama dia. Langsung saya nelpon yang bapak yang tukang jala ini. Saya telepon, Pak lagi di mana Pak? Kata bapak, di tempat biasa Mas, ini lagi mau jalan nih. Oh, yaudah saya ke situ, saya mau bayarin perkutut itu. Kalau iya benar itu perkutut tali tepung. Yaudah Mas, saya tunggu. Udah tuh saya berangkat. Pas nyampe sana saya cek dulu. Pas saya cek, oh iya bener. Udah tuh saya bayarin. Habis saya udah dapet perkutut ini, saya langsung nelpon Mbak Toing. Mbak Toing lagi di mana nih? Saya udah dapet perkututnya. Kira-kira saya ngasih perkututnya tuh sekarang apa nanti? Kata Mbak Toing, saya lagi di rumah, Man. Udah kesini aja. Bawa perkututnya sekarang aja. Udah tuh saya meluncur ke rumah Mbak Toing. Sampai di rumah Mbak Toing saya ngasih perkutut itu. Kata Mbak Toing, nanti persyaratan yang lain-lain nyusul ya, Mas. Saya bilang, iya, Mbah. Dan di situ Mbak Toing minta nama saya, nama bapak saya, sama weton tanggal lahir saya. Tapi sebelum itu tuh saya juga tanya ke Mbak Toing, kira-kira berhasil apa enggak ya kalau saya maju beginian? Kata Mbak Toing,
Yang penting di sini tuh jangan yang lahir di hari Jumat Kliwon aja. Itu nggak bisa. Karena pantangan lah, ibaratnya kayak gitu. Berarti saya bisa nih Jumat Wage. Bisa mas, maju aja nggak apa-apa, nanti saya bantu. Udah tuh, habis itu ngobrol-ngobrol saya pulang. Selang 3 hari Mbak Toing nelpon saya jam 2 siang. Mas, bisa ke rumah nggak? Tanpa basa-basi saya langsung jawab, iya, sekarang saya ke situ Mbah. Nah, pas nyampe di rumah Mbak Toing ngomong, ntar malam siap ya Mas, kita mau ritual. Nah, di situ saya diajak Mbak Toing ke tempat arena. Kalau biasanya tuh tempat ritual lah, kalau di sini bahasanya tuh arena. Dan saya juga kaget pas nyampe tempat arena itu, karena tempatnya itu sawah, tapi di tengah-tengah sawah itu ada hutan. Pas saya masuk hutan itu tuh ada makam 7. Kata Mbak Toing, kamu bersihin yang ini aja, yang lain jangan. Ya udah, saya nurut tuh, saya bersihin sembari Mbak Toing baca-baca doa gitu ya buat kelancaran saya nanti. Saya bersihin di situ. Pas sudah selesai bersih, Mbak Toing juga udah berdoa. Mbak Toing tanya sama saya, Mas, sampean siap nggak kalau ritualnya di sini? Saya mikir di situ, siang aja seram, apalagi malam. Saya ngomong, saya kalau di arena mah saya nggak kuat. Bah, ya udah ambil aja itu tanah, nanti dibuat ritual ntar malam. Habis itu saya pamit pulang ke kos. Karena saya nggak ada teman, saya ngajak Mas Hadi, Mas, ntar malam saya mau ritual nih. Ada waktu nggak? Kata Mas Hadi, ada nih. Ya udah, nanti ntar malam kita berangkat ke Mbak Toing. Udah, itu kurang lebih jam 11:30. Saya langsung berangkat dari kos sama Hadi ke rumah Mbak Toing. Di situ kalau untuk syarat saya cuma beli perkutut, sama yang lain kayak yang lain itu yang beliin Mbah Toing. Masalah kembang, gelas cup, sama hio, gunung kawi juga, menyan gitu. Situ Mbah Toing nyuruh saya masukin kembang ke dalam gelas cup, dikasih menyan, sama nggak tahu dibacain sama Mbah Toing apa. Akhirnya sudah persiapan udah beres, kita bawa semua syarat-syaratnya ke belakang rumah Mbak Toing, karena di belakang rumah Mbak Toing itu ada pembakaran batu bata. Di situ kosong, nggak ada orang, enak lah buat ritual, kata Mbak Toing makanya gitu. Udah sampai di situ, kita taruh tuh semuanya persyaratannya. Terus saya disuruh sama Mbak Toing, kamu nanti kalau saya tinggal, kamu baca syahadat, istighfar, sama Al-Fatihah. Udah sebanyak-banyaknya gitu. Pas itu dia ngomong, tanah yang diambil di arena mana? Dikeluarin. Ya udah, saya ambil dari saku, dikeluarin tuh, taruh di depan saya. Udah itu kata Mbak Toing, udah siap apa belum nih, Mas? Udah, Mbah, saya siap. Ya udah tuh, di situ nggak tahu Mbak Toing baca apa jampe-jampe apa, pokoknya udah kayak tempat arena itu dipindah ke situ. Saya sila duduk sembari baca-baca yang tadi. Udah, Mbak Toing ngomong, Mas, ini kan ada gelas cup 2. Kalau kanan yang kebakar itu tandanya deal, tapi kalau kiri yang kebakar itu tandanya nggak deal. Jadi nanti diganti sama gagak, Mas. Barangkali yang gagak ini deal. Ini jadi yang pertama kambing kendit dulu, Mas, yang maju. Oh iya, Mbah, siap. Habis itu Mbah Toing juga udah baca semuanya, jampe-jampenya, apa amalannya. Dia mundur kurang lebih 10 meter di belakang saya. Di situ juga ada Hadi juga yang lihat. Pas saya membaca itu,
angin mulai datang, kenceng banget, dan ya udah bermunculan beraneka jin di situ, setan pokoknya, ada pocong lah, kuntilanak, sama hewan-hewan kayak ular, macan, kuda itu wah pada datang. Itu jin semua, nggak ada yang asli, cuma dia menyerupai seperti binatang kayak gitu, Mang. Tapi di semua jin itu yang paling serem itu, yang paling dominan ada sosok yang tinggi besar gede. Itu awalnya sih jauh dari saya. Cuma di situ dia tuh buat mental saya down. Ibaratnya mau terusin apa enggak nih? Pas saya membaca itu terusan, dia semakin dekat nih. Nggak tahu, pokoknya dia semakin dekat. Pas udah deket, malah dia mundur. Dia mundur, nggak taunya di belakang dia ternyata ada yang nari. Dan saya rasa itu Mbah Ronggeng dengan baju adat Jawa sama selendang warna merah itu nari di depan saya. Di situ saya jujur tambah down, mental saya tambah down di situ. Saya mau mundur, udah nanggung ritual. Akhirnya saya semangatin diri sendiri biar nggak mundur. Udah dia nari di depan saya, ternyata gelas cup yang di kanan itu kebakar. Di situ saya kaget banget, Mang. Kirain ada apa, ternyata itu kebakar. Dan itu masih ada Nyai Ronggeng di depan saya nari-nari. Udah di situ saya udah takut lah ibaratnya. Cuman di situ saya gimana caranya saya bertahan. Kurang lebih itu 5 menit sampai 10 menit lah baru Mbak Toing nyamperin saya. Udah Mbah, udah Mas, udah selesai, udah deal. Udah ini beresin, kita ke rumah. Itu jangan lupa tanah yang tadi Mas bawa dari arena bawa lagi. Oh iya Mbah, siap. Udah pulang ke rumah Mbak Toing. Di situ Mbak Toing ngomong, Mas nanti kalau pulang itu tanahnya itu disebar di depan rumah. Karena ada orang yang mau ngasih uang, bahasanya kayak gitu. Terus dia juga ngomong, habis ini pulang istirahat, nggak usah kemana-mana, langsung ke rumah. Terus disebar tuh tanahnya. Habis selesai ngobrol, saya pamit pulang sama Hadi. Saya pulang ke rumah, si Hadi pulang ke kos. Sampainya di rumah, saya langsung sebar tuh tanahnya di depan rumah. Saya masuk ke dalam, saya bebersih, habis itu saya istirahat tidur. Karena posisinya Mbah Toing ngomongnya di rumah, ya udah saya sementara di rumah dulu. Karena nungguin orang yang mau nganterin uang katanya. Udah ditungguin, singkat cerita itu 9 hari. Dia datang nih. Awalnya sih ketok-ketok. Pas saya buka ternyata mbah-mbah. Tapi dia bawa karung. Nggak tahu isinya apa awalnya. Terus saya tanya, ada apa Mbah? Nyari siapa gitu. Dia cuma ngomong dari kidul. Atau dari selatan gitu ngomong ke saya. Dari selatan, dari kidul. Siapa Mbah? Dia cuma ngomong kayak gitu terus ngasih tuh karungnya itu. Pas saya terima, saya buka, di situ saya kaget, Mang. Karena ternyata isinya duit semua. Wah, saya senengnya minta ampun itu. Pikir saya, wah berhasil nih gitu. Saya tanya lagi nih sama Mbah tadi. Mbah, ini dari siapa? Dia bilang cuma dari kidul. Udah, habis itu langsung dia pulang, nggak tahu dia kemana pergi. Pas dia udah pergi, saya langsung buru-buru tuh bawa karung ke dalam kamar karena saking senengnya tuh. Langsung tuh saya nelpon Mbak Toing. Ini ada kiriman, katanya sih dari kidul, dari selatan.
isinya apa? Wah, isinya duit semua, Mbah. Wah, saya seneng di situ, Mbah. Pokoknya. Udah itu. Seneng banget itu pokoknya. Kata Mbak Toing, udah pindahin dulu ke kardus biar enak. Ntar kita bawanya. Udah tuh saking semangatnya saya nyari kardus. Ternyata ditaruh di kardus dapat 2 dus. Saya taruh masukin ke dalam kolong kasur biar orang rumah itu nggak ada yang tahu. Habis itu saya nelpon lagi, Mbah udah nih. Oh ya udah, nanti kurang lebih jam 9 malam apa jam 10 malam saya bakal datang. Nanti nunggu di depan rumah, kata Mbak Toing kayak gitu. Jam 9 malam Mbak Toing nelpon, ini saya mau OTW. Ya udah saya tungguin, Mbah. Pas nyampe di rumah saya, karena rumah saya itu gang, jadi dia jalan, mobilnya taruh di depan. Dia langsung saya tarik, Mbah ke kamar langsung aja, Mbah. Ya udah tuh di dalam kamar itu uangnya saya tarik dari kolong, saya keluarin. Si Mbak Toing ini nggak tahu, pokoknya dia baca-baca doa jampe-jampe lah. Habis itu Mbak Toing ngomong, ini kalau saya ngomong jalan keluar langsung ke mobil. Kalau ada yang manggil, ada yang apa, nggak usah disautin. Pokoknya kamu jalan lurus aja sampai mobil itu. Udah, itu jampe-jampe Mbak Toing ngomong jalan. Udah tuh jalan saya sama Mbak Toing. Pokoknya saya lurus pokoknya. Nyampe di mobil, dibuka, dimasukin dalam mobil tuh, kardus 2. Kata Mbak Toing, ini saya bersihin dulu. Nanti kalau udah bersih, saya bakal ngasih lagi ke kamu. Oke, Mbah, siap. Saya tunggu. Bahasanya itu pengembalian uang itu. Udah tuh, selang 3 harian, dia nelpon, ini saya mau ngasih uang yang dalam kardus ini. Kira-kira mau taruh di mana? Saya mikir kalau di rumah nanti ribet, berabe. Orang keluarga tahu nih. Udah tuh. Saya ngomong ke Mbak Toing, ke kos aja, Mbah. Nanti saya Sherlockin gitu. Akhirnya saya OTW ke kos. Nyampe di kos, saya langsung Sherlock Mbak Toing. Mbak Toing langsung OTW. Pas nyampe di depan gang untuk masuk ke kos, langsung saya jemput, saya bawa tuh. Nyampe di kos, saya buka kosnya, saya langsung taruh lemari. Mbak Toing ngomong ke saya, Mas, beliin kembang 7 rupa, kopi manis, kopi pahit, teh manis, teh pahit, sama hio Gunung Kawi. Udah, saya keluar, saya beli, udah dapat semua, saya pulang lagi. Saya kasih Mbak Toing ini, Mbak Toing yang Mbak Toing minta. Oh ya udah, Mas. Saya bikin kopi manis, kopi pahit, teh manis, teh pahit. Terus di setiap sudut itu dibakar hionya. Nggak tahu buat apa, pokoknya dibakar hio setiap sudut kosan saya. Habis itu gelas yang tadi berisi kopi manis, kopi pahit, teh manis, teh pahit itu ditaruh di dalam lemari berjejer sama kardus yang tadi berisi uang. Kalau untuk kembangnya itu cuma ditaburin di atasnya gitu. Udah, nggak tahu Mbak Toing bacaan lagi di situ, amalan apa nggak tahu pokoknya. Udah, kata Mbak Toing, udah selesai nih. Kamu sekarang ikut saya. Kemana, Mbah? Ngelepas perkutut yang kemarin saya beli. Ya udah, Mbah, siap. Saya ngikut nih ke rumah Mbak Toing. Pas di rumah Mbak Toing ngambil tuh perkutut 2 tadi. Nggak taunya ya ini mau dilepasin di arena. Pas nyampe arena pinggir jalan, saya lepasin tuh perkututnya. Yang satu masuk arena, yang satu nggak tahu kemana. Kata Mbak Toing sih nggak apa-apa, nanti juga masuk sendiri, Mas, gitu. Tapi pikir saya takutnya yang enggak gitu, karena saya nggak tahu, baru terjun juga dunia kayak gini. Habis itu udah Mbak Toing nganterin saya pulang ke kos. Mbak Toing cuman ngomong ke saya, nanti barangkali yang dikasih kode kamu atau saya, nanti kalau saya kabarin, kalau kamu kabarin saya, jadi biar enak. Entah itu lewat mimpi atau entah itu lewat nyata, entah itu ketemu gitu. Terus selang beberapa hari, saya masih ingat itu 9 hari pas kejadian
ngelepas burung perkutut, saya malam dimimpiin yang bernama Langlang Buana. Kalau untuk Mbah Lalang Buana itu katanya sih paling tinggi di Gunung Serandil. Bahasanya kayak penguasa di Gunung Serandil. Di situ Mbah Lalang ngomong kayak gitu, saya tunggu kamu di Kidul apa Selatan gitu. Besoknya pas saya bangun, saya langsung nelpon Mbak Toing, saya udah dapet mimpi apa kode nih sama namanya Mbah Lalang Buana. Kata Mbah Toing sih, yaudah kesini ke rumah kita langsung berangkat. Saya memang awal nggak tahu nih Selatan apa Kidul itu di mana, saya nggak tahu. Udah tuh sama Mbak Toing kita berangkat. Singkat cerita itu sampai di Cilacap, yaitu Gunung Serandil. Di situ saya tanya sama Mbak Toing, ini tempat apaan nih? Kayaknya rame banget. Tapi baunya tuh bau menyan sama hiyo Gunung Kawi tuh. Baunya kayak gitu. Terus banyak orang di situ. Nggak tahu tujuannya apa juga nggak tahu. Udah di situ Mbak Toing ngomong, ini tempat pesugihan mas. Dan emas ritual di Tegal ini nyambungnya ke Gunung Serandil ini, gitu. Si Mbak Toing ngomong, ini baru pertama kali saya nganter orang itu sampai tingginya ke Mbah Lalang Buana. Padahal mah biasanya cuma di Mbah Semar sama Bunda Ratu. Udah pas nyampe ke atas makamnya Mbah Lalang Buana, di situ saya berdoa supaya dilancarin, dipermudah, dipercepat kayak gitu. Habis itu turun dari makamnya Mbah Lalang, muter tuh ada banyak pesugihan-pesugihan sendiri di situ. Ntar ada orangnya, nah itu nungguin kode apa saya nggak tahu. Pokoknya saya ngikutin Mbak Toing aja. Nah pas di pesugihan apa sek itu, Mbak Toing ngomong ke saya, itu mas batu berbentuk jenis kelamin wanita. Di situ saya heran, Mang. Karena ada ya batu berbentuk kelamin wanita. Udah selesai kita ngobrol di warung. Sekitar jam 4 saya dan Mbak Toing itu pulang dari Gunung Serandil itu ke rumah Mbak Toing. Sampai di rumah Mbak Toing sih ngomong ke saya, mas nanti nggak tahu kayak yang pertama dikasih kode. Entah itu saya yang dikasih apa masnya, nanti kabarin ya mas. Oke mbak, siap. Pas 10 hari mau lebaran, Mbak Toing nelpon saya, mas kamu udah finish, bilangnya kayak gitu. Karena di pikiran saya itu finish kan, berarti udah bisa make duitnya nih. Kayaknya Mbak Toing ngomong kita ketemu di warung kacang hijau gitu. Ada di Tegal pokoknya. Ketemu di situ, kita ngobrol. Ini udah selesai nih. Tapi ada tapinya, kata Mbak Toing kayak gitu. Saya kaget, kok ada tapinya, Mbah, emang kenapa? Kamu itu disukai sama pesugihan sek. Padahal pas diperlihatin sama Mbak Toing, itu pesugihan sek, saya nggak tertarik sama sekali di situ, Mang. Cuman di situ bahasanya dia milih saya. Padahal saya nggak pesugihan sek. Di sini saya kambing gendit. Dan Mbak Toing ngomong, di pesugihan sek ini itu harus ada kembang kantil warna merah. Tugas kamu nyari kembang kantil ini. Nanti kalau udah dapet kamu ngabarin saya. Wah, di situ saya mikir keras karena posisi saya nganggur. Takutnya harga kembang kantil itu mahal. Makanya tuh saya di situ, waduh, kok kayak gini ya? Kata Mbak Toing, nggak apa-apa. Nanti kedepannya itu kamu enak. Jadi selesai kamu masih bisa minta lagi, tapi lewat jalur pesugihan sek. Dan itu di luar pengawasan saya, karena pesugihan sek itu dia yang milih, jadi aman-aman aja. Saya pamit pulang, Mbak Toing nggak tahu kemana, pulang juga pergi, saya pulang ke kos. Di kos saya mikir, di mana nih nyari kembang kandil yang warna merah. Akhirnya saya searching di Google,
searching di Google, dapet nih. Pas saya nyari itu di Google itu ada nomor WA-nya. Saya japri dulu nih. Mas, jualan kembang kandil ya? Saya bilang gitu. Dia jawab, iya mas. Mas orang mana? Saya orang Tegal, saya bilang gitu. Wah jauh mas, saya orang Malang. Tapi kalau mau ngecek sih nggak apa-apa, kesini aja kayak gitu. Yaudah mas, nanti kalau jadi saya ke situ, saya lihat, saya ngecek. Saya tutup teleponnya, sembari saya mikir, saya mau nyari uang di mana nih, posisi nganggur, harus nyari kembang kandil ini. Giliran udah ada, belum ada duit buat ke sana buat cek. Akhirnya saya nelpon lagi terpaksa ke saudara. Mas, pinjam lagi bisa nggak? Kata masnya buat aja, buat keperluan sehari-hari. Emang berapa? Saya bilangnya 700. Kurang nggak? Kata mas. Kata saudara malah kayak gitu. Enggak kok, kirim aja 700 mas, saya bilang gitu. Pas ditransfer, tanpa pikir panjang langsung nelpon yang orang penjual ini. Mas, saya ini mau TW ke Malang mas, naik bus. Nanti kalau udah sampai Malang, saya nelpon lagi, saya kabarin. Kata mas penjual, iya mas, saya tunggu di sini. Udah, saya langsung kemas-kemas. Saya nelpon Mas Hadi. Mas Hadi, saya berangkat ke Malang. Saya mau nyari kembang kandil. Barangkali ada yang nyariin di kos. Saya lagi ke Malang, saya bilang gitu. Udah tuh, saya berangkat ke terminal. Sampainya di Malang, saya nelpon sama penjual kembang itu. Di telepon, mas saya udah nyampe nih, kira-kira di mana? Di video call tuh sama penjual kembang itu. Video call, yaudah di situ aja, ntar saya jemput. Kata penjual kayak gitu. Udah tuh ketemu saya dibawa ke tempat jualannya dia, jualan kembangnya. Pas saya cek, wah ternyata iya benar. Saya ngomong, saya tanya harga. Ini kembangnya harga berapa, mas? Kata si penjual, ini saya hargain 25 juta. Wah, di situ saya kaget. Saya kaget, bingung, pikirnya mau nyari di mana lagi nih. Uang segitu banyak. Udah saya tanpa pikir, saya minta antar ke terminal lagi buat pulang ke Tegal. Pas nyampe di Tegal, saya mikir mau nyari di mana nih. Nggak tahu kenapa ngubungin saudara jauh saya, karena dia kaya lah, dibilangnya tuh kaya, orang kaya. Makanya itu saya nyoba. Oh, saya telepon, mas, saya mau pinjam uang nih. Kata saudara, mau buat apa? Saya bilangnya sih mau usaha di situ, karena nominal gede mang. Jadi biar saya dapat uang itu, biar cepat selesai juga urusan saya ini. Habis itu udah, kata saudara saya nggak ada uang cash dan saya lagi nggak pegang uang. Kalau emas gimana? Kamu jual dulu aja sana. Katanya mau buat usaha, ya udah sana nggak apa-apa. Jadi tanpa pikir panjang saya langsung ke rumah. Saya bilang saya ke rumah langsung, mas. Kata saudara, iya saya tungguin. Pas nyampe dia ngasih tuh satu kotak, isinya perhiasan semua. Udah saya bawa sama surat-suratnya ke toko emas. Pas saya jual ternyata totalnya 26.700.000. Saya ngabarin saudara saya, mas, laku segini 26.700.000. Saya kan butuhnya 25. Kata saudara, yaudah nggak apa-apa, pinjam aja semuanya buat kamu, buat hari-hari sehari-hari juga. Udah tuh di situ langsung saya ngomong ke si penjual, mas, kira-kira mau dipaketin kapan? Kata masih penjual, sekarang juga nggak apa-apa, yang penting uangnya transfer dulu. Habis itu langsung saya storein uang itu buat transfer ke si penjual itu. Pas sudah transfer, saya kirim bukti transferannya, dan di situ si penjual ngomong, ya udah ini langsung saya paketin mas dari sini, kurang lebih 2 hari 3 hari nyampe. Saya ngasih alamatnya, udah pas 3 hari itu nyampe di kosan. Saya ngomong Mbak Toing ini kembang kandilnya udah sama saya. Ya udah,
nanti bawa ke rumah, kata Mbak Toing kayak gitu. Udah tuh saya bawa ke rumah Mbak Toing. Pas di rumah Mbak Toing ngomong ke saya, nanti tunggu aba-aba dari saya. Kalau memang harinya di sana mintanya hari itu, kamu harus ngelakuin hari itu juga. Pas Mbak Toing ngomong itu, saya iyain. Ya udah, Mbah, saya siap pokoknya. Udah, saya pamit pulang. Syawal ya habis lebaran itu Mbak Toing ngomong, Mas, ntar malam kamu ritual sek. Oke, siap, Bah. Masalah caranya nanti saya WA ke kamu. Oke. Tuh. Pas hari itu juga saya nunggu kabar dari Mbak Toing. Habis maghrib tuh Mbak Toing WA saya, Mas, ini cara ngamalnya kayak gini. Nanti sediain aja rokok sama menyan putih. Jadi saya contohin di sini. Ini ujungnya ini dilepas dulu, dikeluarin. Habis dikeluarin, udah dimasukin nih menyan putih di sini, di dalamnya. Habis dimasukin menyan putih, udah masukin lagi tembakau yang tadi kita keluarin. Udah jadi kayak gini, saya bikin kurang lebih 3 lah. Buat ritual itu saya bikin 3. Dan di situ Mbak Toing juga ngasih amalan ke saya. Ya jin hadir itu 3 kali, sembari gejuk bumi 3 kali juga, Mang. Selepas saya dapat arahan dari Mbak Toing, jam 11 malam saya pergi menuju tempat lokalisasi lah bahasanya, di Tegal ada. Pas nyampe di tempat, saya nyari cewek di sana. Saya lihat, wah ternyata ada yang bagus. Udah tuh di situ saya ngambil rokok yang tadi udah saya bikin, yang ada menyan putihnya, nyalain di situ. Sembari saya membaca amalan tadi. Pas saya isep, sembari saya ngeliatin ceweknya nih yang udah saya incer. Saya isep, kok lama-lama berat nih badan, nggak tahu kenapa nih. Apa ada yang masuk, apa ada yang gimana, saya nggak tahu nih. Pokoknya sembari isep itu semakin berat. Dan pas udah berat, feeling saya kayaknya dia udah masuk, nyatu sama badan saya. Udah habis nih rokoknya, saya buang, saya ngomong ke cewek yang tadi udah saya incer. Udah nego, udah tuh masuk. Pas masuk, itu di situ langsung berhubungan intim saya sama cewek tadi. Pas hubungan intim itu sama si cewek, di situ tuh saya keluarnya lama, Mang. Maaf nih, Mang ya. Saya keluarnya lama nih. Sampai 1,5 jam. Sampai bahasnya tuh dianya mau nyerah sendiri. Udah akhirnya 1,5 jam saya keluar. Saya pakai baju lagi. Udah, saya langsung ke kos. Giliran sampai kos, saya nelpon Mbak Toing. Ini udah saya lakuin ritualnya. Kira-kira apa lagi nih? Udah, besok kamu ke rumah saya, langsung ke Gunung Serandil buat nganyutin kembang adil ini, kata Mbak Toing kayak gitu. Ya udah, Mbah, saya mau bebersih, habis itu tidur. Besoknya jam 6 saya ke rumah Mbak Toing. Pas nyampe rumah Mbak Toing langsung berangkat. Sampai di Cilacap itu jam 10:30. Di sana tetap kita harus sowan dulu ke Mbah Lalang Buana, Mbah Semar gitu. Sampai di pantai, si Mbak Toing ngomong,
sembari kamu nganyutin ini, kamu ngucap minta apa yang kamu mau, yang penting sebut Bunda Ratu Kidul Dewi Sekar Jagat, kayak gitu kata Mbak Toing. Ya udah tuh, saya pas sebelum melarungin saya minta Bunda Dewi Sekar Jagat gitu, Bunda Kidul, saya minta dipercepat, dipermudah biar saya itu bisa cepet kaya. Udah tuh, kembang kantilnya saya larungin, cuma kembangnya, jadi nggak sama tanamannya, nggak, cuman kembangnya aja dilarungin. Udah habis itu kita ngobrol sinak di warung, habis itu kita langsung pulang. Jam 2 siang kita pulang ke rumah. Kata Mbak Toing, Mas, nanti kalau ada aba-aba lagi dari saya, kamu harus ngelakuin gituan. Nah, selang 5 hari itu saya ditelepon lagi sama Mbak Toing, Mas, kamu harus siap, nanti malam kamu harus ritual seks seperti kayak yang kemarin. Saya iyain. Ke yang kedua itu jam 10-an saya berangkat ke sana, ke tempat, sembari nyari-nyari cewek. Habis nemu ceweknya, saya isep lagi tuh rokok sembari baca amalan yang pertama tadi. Udah berat, udah saya biasa nyamperin ceweknya, saya nego, habis itu masuk ke dalam. Emang kalau ini hubungan intim ini cuman 1 jam, nggak kayak yang pertama. Habis itu selesai, saya pulang ke kos. Di kos biasa saya ngomong ke Mbak Toing, saya udah selesai ngelakuin. Kata Mbak Toing, ya udah kamu istirahat, ntar nunggu aba-aba dari saya. Habis itu saya mandi, saya istirahat, tidur. Nggak tahu kenapa saya kangen orang rumah. Saya pengen ketemu keluarga, ketemu orang tua. Akhirnya tuh saya pulang ke rumah tuh di situ. Di rumah ya kayak orang nganggur ya biasa. Cuman di depan, balik lagi ke kamar, udah. Sampai suatu malam di rumah itu saya di depan ngerokok sendiri sambil mikirin kapan ya ini selesainya gitu. Gak taunya itu ada sosok kakek-kakek. Itu berpakaian biasa, cuman kayak putih semualah. Cuman ada ikatnya di atas. Itu nyamperin saya dan duduk di samping saya. Pas di situ saya tanya sama kakek-kakek ini, Mbah, mau ngapain di sini? Saya bilang kayak gitu, Mang, ke mbahnya. Tapi si mbahnya itu diem, nggak ngomong apa-apa. Tapi saya ya udah biarin, barangkali mau main apa mau singgah gitu. Udah saya sembari ngerokok. Akhirnya saya penasaran di situ, siapa sih ini orang? Kok kenapa tak saya tanyain kok nggak jawab gitu. Pas saya tanya lagi, Mbah, jenengan sinten? Kalau bahasa Indonesia mah, Mbah itu siapa? Mbahnya akhirnya jawab ke saya, aku ke buyut ekon man. Kalau Indonesia itu, saya ini buyut kamu. Di situ tuh saya kaget, Mang, karena seumur hidup saya nggak pernah lihat yang namanya ibaratnya buyut atau mbah lanang gitu. Itu saya kaget, wah, kok buyut saya sampai hadir gini nih? Ada apa nih? Ternyata di situ saya dinasehatin, dimarahin sama buyut saya, Mang. Kenapa kau ngelakuin kayak gini? Apa sih yang detiknya kau bisa terjun sampai kayak gini? Kalau bahasa Indonesia, kenapa kamu sampai terjun kayak gini? Apa yang ada di pikiran kamu? Gitu. Saya sih jujur di situ cuma diem, karena posisinya dia tuh lagi emosi, lagi marah, Mang. Saya diem aja, dia ngomong sampai, apalah cara mana ngeluru duit selain jalan pintas man, nyong nguruh kon kayak gini, nyong jengkel. Kalau Indonesianya mah ngomong kayak gini, Mang, apa nggak ada cara lagi selain jalan pintas? Aku lihat kamu itu, aku marah, kata mbahnya itu kayak gitu, buyut saya ngomong. Udah,
Di situ sampai hati saya tuh tersentuh gitu Mang. Sampai itu dibilang tuh, iya ya, kenapa saya kayak gini? Cuman dipikirin saya mikir, tapi saya udah terjun, bentar lagi nih, sekali lagi ritual seks itu, karena ritualnya cuma 3 kali dan yang belum saya lakuin ini yang terakhir gitu. Udah dia ngomel-ngomel, terus dia langsung nggak tahu jalan pergi hilang. Udah habis itu saya masuk ke rumah tidur, ternyata nggak puasnya Mang, dia sampai nyamperin di mimpi saya Mang. Di mimpi saya juga dia ngomel-ngomel lagi Mang. Sampai di dalam mimpi itu kayak, apa kamu gak kasihan nantinya kedepannya itu kamu itu sengsara kayak gitu. Itu tuh gak halal, cari yang halal aja. Ngapain yang haram-haram? Kalau ada yang halal, ngapain yang haram diambil? Dan udah, gak usah itu yang namanya pesugihan-pesugihan, mengalirnya aja udah, gak usah kayak gitu. Pas besoknya saya kayak ibaratnya Mang, saya itu kayak dapat hidayah dari buyut saya gitu, suruh berhenti. Saya pikir-pikir, udahlah memang bener kata buyut saya, jalanin aja apa yang ada gitu. Udah tuh di situ saya tanpa pikir banyak saya nelpon ke Mbak Toing. Mbak Toing, maaf nih, saya berhenti, nggak mau ngelanjutin. Di situ Mbak Toing kaget. Wah, kenapa Mas? Kan sekali lagi nih Mas ritualnya. Kenapa berhenti di tengah jalan nih? Padahal satu ritual lagi berhasil loh. Uangnya bisa dipakai. Saya jawab Mbak Toing, maaf Mbak Toing, saya nggak tahu kenapa itu saya dapat hidayah sama buyut saya sendiri nih. Terus gimana ini? Kata Mbak Toing, yaudah Mbak Toing berhenti aja lah, saya nggak mau lanjut, saya mau nyari yang halal-halal aja. Udah, habis itu Mbak Toing ngomong, itu nanti saya ambil kardus yang berisi uang ya, nanti bakal saya kembaliin lagi, karena itu juga uang belum bisa dibelanjain atau dipakai dulu gitu. Ya udah Mbah, nanti jam 12-an saya ke kos, nanti Mbah ke kos ya. Ya udah Mas, nanti saya ke kos jam 12. Pas nyampe di kos, saya nelpon Mbak Toing, ini saya udah sampai di kos nih. Ini mau diambil apa enggak? Kata Mbak Toing, ya udah saya langsung ke situ, Mas. Pas sudah sampai, saya buka lemari, kardusnya, udah saya nggak mikir uang yang ada di dus. Yang penting saya mau niat jalan yang lurus kembali, yang jalan yang benar. Udah saya kasihin ke Mbak Toing. Dan saya buang itu bekas kopi sama tehnya, udah buang, saya bersihin, udah. Terus sama Mbak Toing, udah ini beneran Mas, nggak mau lanjut, udah saya nggak mau lanjut Mbah, udah saya mau ke jalan yang benar aja lah, nggak mau kayak ginian, cukup sekali aja. Ya udah kata Mbak Toing, udah ya Mas, saya pamit, mau saya kembaliin lagi nih uangnya. Pas Mbak Toing mau pulang, saya ngomong ke Mbak Toing, saya minta tolong nih buat diputusin perjanjian saya antara saya dan yang ada di Gunung Serandil, entah itu Mbak Lalang Buana atau siapa, saya pokoknya yang berhubungan dengan saya tolong diputusin supaya kedepannya saya nggak kenapa-napa. Saya ngomong kayak gitu ke Mbak Toing. Udah tuh di situ Mbak Toing pulang, saya juga pulang ke rumah karena biar ketemu keluarga, biar nggak keinget lagi sama ritual-ritual itu dan uang yang tadi. Nah, nasib uang itu gimana tuh Mas akhirnya? Kalau masalah uangnya, kata Mbak Toing udah kembali seperti semula ke tempatnya gitu. Dan perjanjian semua itu udah diputus dan alhamdulillahnya ya udah selesai, kayak ditamatin sama Mbak Toing, walaupun hasil akhirnya itu saya yang gagalin sendiri, Mang, kayak gitu. Kesan dan pesannya tuh ya jalanin aja yang ada. Kalau memang posisi lagi nggak ada ya udah jalanin, nikmatin. Berarti itu lagi diuji sama yang di atas, sama Allah Subhanahu Wa Taala. Biasanya ujian semakin berat tuh nanti hasil akhirnya itu kita bakal dikasih yang lebih besar, kayak rezeki yang lebih besar gitu di balik ujian ini gitu. Dan banyak hikmahnya juga
dan udahlah nggak usah ke jalan-jalan begitu, jalan yang lurus aja itu. Sobat MM, itulah kisah yang sangat menginspirasi untuk kita semua, dan jadikan kisah ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Ambil hikmahnya, buang yang negatifnya, ambil yang positifnya. Selalu tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Mang Ei dan tim undur diri dari Kota Tegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.